Persib Bandung berpotensi akan kembali ditinggal satu pemain lainnya di tengah gelaran Liga 1 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan panggilan kepada pemain Persib Bandung, Rian Kurnia untuk gabung skuad Garuda. Rian Kurnia disebut akan ikut dipersiapkan Shin Tae-yong untuk laga FIFA Matchday Timnas Indonesia di bulan September 2023 mendatang. Sebelum Rian Kurnia, ada 3 pemain Persib Bandung yang juga akan membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Mereka adalah Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah yang juga dipanggil Timnas Indonesia. Dengan begitu, Persib Bandung mengirimkan 4 pemain ke Timnas Indonesia untuk lawan Turkmenistan. Kepastian pemanggilan 4 pemain Persib itu terlihat dari surat edaran viral yang tengah beredar. Dalam surat tersebut, terdapat nama Rian Kurnia yang menjadi salah satu pemain yang dipanggil Timnas Indonesia. Maka dengan ini PSSI memanggil pemain Edo Febriansyah, Mark Anthony Klok, Rahmat Irianto dan Rian Kurnia, tambahnya. Berita lainnya, Persija Jakarta terus-terusan raih hasil buruk jelang lawan Persib Bandung, Thomas Doll emosi. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, tak habis pikir dengan permainan timnya yang bermain buruk saat kalah 0-2 dari Dewa United di pekan ke-10 Liga 1 2023 hingga 2024. Kekalahan itu bahkan membuat Doll tak mau menjawab pertanyaan persiapan Persija jelang menghadapi Persib Bandung di laga selanjutnya. Dengan hasil buruk itu, Persija pekan depan akan berhadapan dengan rival abadi mereka, Persib Bandung. Namun, nyatanya saat ini Doll masih belum bisa memikirkan soal laga melawan Persib yang sejatinya akan dilangsungkan pada Sabtu 2 September 2023. Belum waktunya untuk memikirkan Persib karena kami baru selesai melawan Dewa United. Yang pasti, kami sudah mempersiapkan yang terbaik, tetapi hasilnya tidak bagus, ungkap Doll. Saat ini yang penting ialah saya harus berbicara secara jelas kepada para pemain kalau performa saat ini kurang, tambahnya. Laga Persib lawan Rans FC malam ini berlangsung dengan panas dan ketat. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim tampil ngotot untuk terlebih dulu memberikan keunggulan, namun masing-masing lini pertahanan cukup tangguh. Ciro Alves yang dipasang sebagai striker tunggal mengalami kesulitan membongkar pertahanan Rans FC, namun tumpuan lini tengah Persib selalu support penyerangan dari sektor kanan maupun kiri. Freds tampil dominan di sisi kanan, ditambah moncernya Levi Madinda selalu memberi ancaman. Setelah kedua tim saling menyerang, tibalah Persib Bandung memberikan keunggulan pertama di menit ke-17 melalui gol Freds Butuan, memanfaatkan sodoran dari Mark Klok, skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Persib. Tertinggalnya 1 gol tak membuat Rans FC mengendorkan serangan, sesekali striker Rans FC mengancam gawang Fitrul, namun belum beruntung. Hingga menit ke-40 tidak ada banyak peluang yang tercipta namun pertarungan di semua sektor sangat ketat dan panas. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Persib dengan skor 1-0. Di babak kedua, Rans FC tampil dominan serangan berbahaya selalu diciptakan, namun penjaga gawang Fitrul berhasil mengantisipasinya. Hingga menit ke-50 belum ada gol tambahan baik dari Persib maupun Rans FC yang tak mampu menyamakan kedudukan. Akhirnya Persib menambah gol keduanya di menit ke-62 melalui Mark Klok setelah menerima sodoran Ciro Alves, skor pun berubah menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Rans FC menyerang bertubi-tubi dan akhirnya berbuah hasil memperkecil kedudukan di menit ke-68 melalui Livinho, skor pun berubah menjadi 2-1. Pertandingan semakin memanas, kedua tim terus saling menyerang, namun hingga peluit dibunyikan tidak ada gol yang tercipta. Dengan hasil ini Persib naik ke posisi 10 dengan raihan 14, menggeser Persija Jakarta.